atau konten video. Narasinya boleh dalam bentuk apa, ini diucapkan gitu ya, atau boleh dalam teks gitu ya. Bebas, pokoknya sekreatif teman-teman. Laporan hasil PJBL-nya kelompoknya masing-masing dengan menyiapkan bahan paparan atau slide presentasi ya untuk dipresentasikan di pertemuan ke-14. Nah, untuk di pertemuan ke-14, rubrik penilaiannya itu yang pertama penyajiannya, ya urutan materinya dan seterusnya, kemudian naskah presentasi, kemudian pemaparan sama sikap atau penampilan presenter selama menyajikan hasil PJBL-nya itu juga menjadi poin penilaian dalam penilaian presentasi PJBL di pertemuan ke-14. Selanjutnya nanti di pertemuan ke-15 itu akan ada gelar karya. Mungkin nanti gelar karya itu dilaksanakan per fakultas, untuk waktunya nanti menyusul, akan diinformasikan lebih lanjut untuk FISIP akan di hari apa, itu tidak sesuai dengan jam perkuliahan ya. Maksudnya kalau Pancasila Kamis, kalian nanti gelar karyanya per hari Kamis enggak, tapi nanti secara kolektif per fakultas untuk gelar karya yang akan dilaksanakan di pertemuan 15 seperti itu. Selanjutnya, jadi mohon teman-teman juga menyiapkan ya slide PowerPoint untuk dipresentasikan di pertemuan ke-14. Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan penilaian untuk rubrik untuk artikel ilmiah. Nah, ini untuk artikel ilmiah, teman-teman nanti bisa baca lagi di buku panduannya ya. Yang akan dinilai itu keefektifan judul dan seterusnya, ini bisa teman-teman lihat lagi. Dan terakhir ini rubrik penilaian untuk laporan hasil. Ini rubrik penilaian kualitas kontennya, kemudian keterampilan presentasi, interaksi dengan audiens, penggunaan media dan visual, kesimpulan dan relevansi itu akan menjadi rubrik penilaian, poin penilaian dalam laporan hasil kegiatan PJBL. Selanjutnya berkaitan dengan sistematika format penulisan laporan hasil PJBL. Nah, ini bisa teman-teman buka nanti di halaman 40. Ini sistematikanya, diawali dengan cover, kemudian ringkasan, prakata, dan seterusnya. Hampir mirip dengan proposal, silahkan boleh pindahin ya yang ada di proposal ke laporan, tapi tetap diperhatikan gaya bahasanya gitu ya. Kalau di proposal kan biasanya PJBL atau proyek ini akan dilaksanakan, ya, yang akan dilaksanakan dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman harus dilihat lagi, dibaca lagi, kalau di laporan tuh bukan yang akan lagi, berarti yang sudah atau telah dilaksanakan gitu ya. Gitu. Nah, yang ngebedainnya kalau untuk laporan itu ada bagian bab 4 ya, terkait dengan laporan hasil akhir dari PJBL. Apa isinya? Nah, ini nih. Laporan hasil PJBL itu berisi mengenai informasi, jadi teman-teman mendeskripsikan detail terkait dengan kegiatan PJBL yang sudah teman-teman laksanakan. Misalnya teman-teman menceritakan bahwa PJBL dengan judul sekian bla 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 gitu ya, telah dilaksanakan pada di mana gitu ya, terus pada hari apa dan seterusnya, itu dilaporkan di bagian laporan hasil PJBL. Kemudian juga teman-teman mendeskripsikan hambatan atau kendala yang teman lalui selama melaksanakan kegiatan PJBL, baik konteksnya pada saat implementasi, pada saat perencanaan, dan seterusnya. Itu teman-teman silakan boleh jabarkan secara detail di bagian bab 5 ini. Kemudian juga boleh melampirkan beberapa bukti foto dokumentasi kegiatan, kemudian menampilkan hasil olahan data dari pretest dan posttest yang sudah teman-teman lakukan. Jadi tahapannya setelah teman-teman selesai implementasi dari PJBL, silahkan boleh bikin dulu laporannya, baru nanti lanjut ke artikel, poster, dan seterusnya. Nah, karena teman-teman kemarin juga sudah membuat pretest dan posttest, nah silahkan hasil pretest sama posttest itu teman-teman olah, kalian analisis gitu ya. Nah, gimana Bu cara menganalisis hasil data pretest sama posttest? Nah, teman-teman bisa manfaatkan tutorial di YouTube, itu cukup pakai aplikasi Microsoft Excel, itu udah bisa menggambarkan data dari teman-teman. Jadi teman-teman
Di situ menganalisis, terkait dengan hasil pretest dan posttest peserta gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan di bagian laporan hasil PJBL, seperti itu teman-teman. Itu untuk bagian laporan. Selanjutnya, bagaimana format untuk artikel, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk, PKM, ini seperti ini kurang lebih formatnya. Untuk menulis ini cukup dituliskan nama-nama yang membuat tim artikel, tidak perlu semua nama anggota kelompok, tapi kan teman-teman sudah dibagi-bagi ya, ada tim artikel, ada tim poster, dan seterusnya. Nah, untuk yang di artikel cukup dilampirkan hanya nama yang membuat tim artikel, seperti itu ya. Nama penulis, kemudian juga nama dosen, seperti itu. Kemudian ada abstrak. Abstrak dibuat dalam 2 versi Inggris sama versi Indonesia. Terus juga ini di sini juga ada detailnya terkait dengan abstrak tuh isinya seperti apa, menggambar apa, kemudiannya apa, konsepnya berapa, spasinya berapa, itu teman-teman bisa lihat lagi di buku pedomannya di sini ya, dibaca lagi. Kemudian ada pendahuluan, kemudian ada metode. Nah, metode ini berisi gambaran mengenai tahapan atau langkah-langkah atau cara yang teman-teman tempuh atau lakukan dalam implementasi PJBL. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini bisa teman-teman ambil dari laporan yang sudah teman-teman buat di bagian laporan tadi ya, di bab 5 tadi. Nah, kemudian tadi di display data terkait dengan pretest dan posttest itu bisa dimasukkan juga di sini ya, di bagian hasil dan pembahasan. Seperti itu. Nah, untuk tim artikel, saran dari saya itu teman-teman boleh baca sumber referensi contoh-contoh artikel PKM, banyak itu ada di Google Scholar ya, bisa dilihat di situ, bisa dicek gimana cara menyajikan datanya dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk tim artikel ini sebisa mungkin maksimalnya sebisa mungkin teman-teman bisa mempublish artikel PKM-nya masing-masing supaya bisa dibaca oleh seluruh halayak gitu ya, bukan hanya UPN gitu ya, tapi juga oleh orang lain gitu dari eksternal. Jadi harapannya teman-teman tim artikel bisa mempublish artikel ini ke jurnal. Boleh jurnalnya di UPN sendiri atau di instansi lain, seperti itu. Ya, harapannya teman-teman tim artikel bisa sampai mempublish artikelnya. Tapi kalaupun tidak ini sifatnya tidak wajib juga sih gitu. Tapi bagusnya, baiknya artikel ini dipublish seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan format dari poster serta video. Gimana sih ketentuan dari poster? Nih, untuk tim poster harap diperhatikan. Untuk tim poster nanti poster yang teman-teman desain itu, yang teman-teman buat harus di-print karena nanti akan ditampilkan pada saat gelar karya gitu ya. Dan untuk ketentuan dicetaknya gitu ya, posternya itu kertasnya harus menggunakan jenis kertas yang terlampir di sini. Tidak boleh ngeprint tapi di luar ketentuan dari kertas yang sudah ditentukan. Ya, jadi boleh memilih yang mana gitu ya. Sebisa mungkin yang sesuai dengan jenis kertas yang ada di ketentuan ini. Kemudian desain posternya dibuat dalam bentuk portrait, size-nya 30 kali 50, ini benar-benar harus sesuai karena nanti ada mading-madingnya ya. Nanti teman-teman posternya ditempelkan di mading tersebut dan harus sesuai dengan size yang sudah ditentukan. Nah, untuk desain yang ada di dalam poster itu harus mencantumkan logo Kemendikbud, UPN, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya, seperti yang ada di sini. Urutannya sama, harus sama, tidak boleh dibalik-balik, dan sebisa mungkin harus digabungkan gini ya, jangan dipisah-pisah gitu. Ya, jadi nanti di poster harus ada logo ini, harus muncul. Kemudian juga menampilkan judul dari PJBL masing-masing, dan informasi di poster itu harus berisi memuat informasi terkait dengan latar belakang dari PJBL, objek PJBL
teman-teman apa, metode dan seterusnya. Dan juga harus menampilkan beberapa foto kegiatan PJBL yang merepresentasikan judul PJBL. Dan yang terakhir nanti untuk di poster wajib melampirkan yang namanya barcode ya. Jadi nanti untuk artikel dan juga video itu dibuat barcode-nya. Jadi nanti artikel boleh diupload di akun di Google Drive gitu ya, tapi untuk diaksesnya untuk semuanya gitu ya, dipublishnya untuk publik. Terus nanti setelah itu dibuat ke dalam barcode dan nanti barcode-nya dimasukkan ke poster. Jadi untuk pembaca nanti ketika lagi gelar karya mau lihat artikel teman-teman tinggal scan barcode seperti itu. Begitupun juga dengan video. Nanti video teman-teman diupload ke akun YouTube, diunggah, kemudian nanti dibuat linknya dalam bentuk barcode dan dilampirkan di dalam poster. Terakhir di dalam poster itu harus melampirkan nama tim PJBL keseluruhan ya. Ada 10 orang semuanya masukin dan juga beserta dosen pengampunya itu juga harus dilampirkan di dalam poster. Kalau ada 4 dosen ya silakan dimasukkan semua nama-nama dosennya. Seperti itu untuk ketentuan dari penugasan poster. Selanjutnya ini untuk ketentuan mengenai video. Nah, untuk video tadi ya, jadi kalau sudah selesai silahkan boleh diupload ke YouTube. Kemudian ketentuan videonya itu maksimal video berisi 7 menit, minimal 5 menit. Ya, durasinya minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Dan ukuran pixelnya minimal itu 720 pixel minimal ya. Kemudian aspek rasionya 16:9 dengan orientasinya landscape. Beda ya kalau tadi potret, kalau ini landscape. Dan nanti untuk deskripsi di caption di YouTube-nya ya, harus wajib menyertakan yang namanya hashtag-hashtag yang ada ya, serta di video itu juga sama ketentuannya wajib mencantumkan logo-logo yang ini ya, yang tadi sama Kemendikbud, urutannya sama, kemudian nggak boleh dipisah-pisah, boleh teman-teman tampilkan di awal video atau sepanjang video, terserah ya. Yang penting harus mencantumkan logo tersebut. Dan terakhir, untuk ketentuan video, teman-teman wajib mengakhiri tadi ya, untuk closingan harus ada testimoni dari peserta, ya, beberapa testimoni dari peserta setelah mengikuti kegiatan PJBL dan juga testimoni dari semua teman-teman tim kelompoknya untuk memberikan testimoni mengenai pengalaman dari PJBL yang sudah teman-teman laksanakan. Gitu teman-teman. Itu untuk ketentuan dari tugas PJBL. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau ya masih bingung, boleh ditanyakan, silahkan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan artikel katanya kalau bisa di-upload ya, Bu? Iya, di-publish. Ya, di-publish. Itu betul. Ada kepengaruhan sama nilai nggak, Bu? Kalau misalnya nggak di-publish gitu? Iya. Ada pasti ya. Udah pasti ada ya. Beda lah pasti. Kalau yang di-publish sama yang tidak di-publish akan ada perbedaan penilaian seperti itu. Bu, gitu. Bu, tapi kata Pak Anam ya, dosen bahasa Indonesia, tahun ini katanya nggak harus dipublish, Bu. Maksudnya karena betul. Katanya ya biar gampang aja. Betul. Memang tadi kan saya bilang tidak mewajibkan teman-teman untuk mempublish artikelnya. Tapi kalaupun maksudnya teman-teman mau mencoba supaya lebih terbiasa, karena kan nanti teman-teman akan harus lebih familiar ya dengan yang namanya jurnal, harus publish gitu ya. Kalaupun mau mencoba silahkan, nggak usah keluar dulu deh publishnya. Seenggaknya teman-teman cari info terkait dengan jurnal di UPN sendiri gitu ya. Coba deh cari-cari info gimana sih caranya kalau kita mau publish artikel gitu. Gitu Raihan. Yang udah teman-teman maksimal gitu ya mengerjakannya itu bisa dibaca oleh seluruh orang gitu ya. Kan itu gunanya untuk publish itu seperti itu ya. Manfaatnya untuk itu. Gitu Raihan. Oke. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi?
Ingat ya, tidak wajib. Tidak wajib. Nanti teman-teman menganggapnya wajib. Ada pertanyaan lagi seputar PJBL? Gimana tim video, tim artikel? Jadi kerjainnya kalau bisa dari laporan dulu ya, jangan lengkap langsung ke timnya masing-masing, karena nanti khawatirnya beda ya konteksnya, di artikel apa, di poster apa, di laporan beda, nggak nyambung nih nanti ya. Jadi satu suara dulu, kelarin laporan, baru lanjut ke tugas yang lainnya gitu ya, ke artikel, poster, video, seperti itu. Oke, sambil nunggu ada yang bertanya lagi, saya izin mau melakukan presensi. Untuk nama yang saya panggil, harap untuk on cam dan juga open mic 3 kali. Namanya saya panggil tidak ada kabar, saya anggap tidak hadir walaupun ada di Google Meet ya. Revan Jovenko. Oke, Hanif Maptuhin. Hanif, ada Hanif? Satu kali lagi saya panggil Hanif. Oke, tidak ada. Adrian Maulana. Hadir, Bu. Aisyah Nur. Hadir, Bu. Oke. Naila. Hadir, Bu. Raihan Abriansyah. Hadir, Bu. Oke, Clara. Hadir, Bu. Masuk ya. Praptan. Hadir, Bu. Hadir. Tasya Kusumaning. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Sajia. Hadir, Bu. Nazmi Levina. Hadir, Ibu. Oke, Dava Yandika. Hadir, Bu. Hadir. Adam Algifari. Hadir, Bu. Pahlendra Oscar. Hadir, Bu. On cam ya. Mas Pahlendra Oscar on cam. Baik, Bu. Oke. Ferol Malvin. Ferol. Halo, ada Ferol? Ferol. Tidak ada ya. Muhammad Raihan Safia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ahmad Rifa. Hadir, Bu. Gabriel Satria. Hadir, Ibu. Oke, Tesalonika Teresia. Hadir, Ibu. Oke, Adinda Dwi. Hadir, Bu. Jireh Manuel. Satu kali lagi saya panggil Jireh Manuel. Oke, tidak ada. Ryan Dwinata. Hadir, Bu. Oke. Divya Zalfa. Udah nggak ada. Dia pindah, Bu. Oke, thank you. Pika Nur. Hadir, Bu. Oke, Aurelia Putri. Hadir, Bu. Abi Rapdi. Hadir, Bu. Nevi. Hadir, Bu. Oke. Kristianto. Saya, Bu. Hadir, Bu. Wildan Nevo. Hadir, Bu. Otway. Hadir, Bu. Oke, Salwa. Hadir, Bu. Adela Aurelia. Hadir, Bu. Holisa Naila. Hadir, Bu. Maria Gracia. Hadir, Bu. Oke. Diandra. Hadir, Bu. Novian Adnanta. Hadir, Bu.
Oke, Nadine. Hadir, Bu. Oke, baik. Stay on cam teman-teman. Selanjutnya kita akan melaksanakan screenshot ya untuk teman-teman lampirkan di logbooknya masing-masing. Wait sebentar. Oke. Yuk, Maria, Diandra, Holisol, kalau bisa on cam dulu ya. Oke. Teman-teman juga melaksanakan screenshot mandiri ya, nanti dilampirkan di logbooknya masing-masing. Oke, baik. Kita mulai, senyum semuanya, 1, 2. Oke. Diandra. Oke, langit. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya teman-teman silahkan join ke grupnya masing-masing untuk koordinasi lebih lanjut terkait dengan PJBL-nya. Ya, nanti setiap perwakilan kelompoknya, baik oleh perwakilan maupun anggota ketua kelompok, japri ke saya melampirkan screenshotan bukti teman-teman diskusi kelompok PJBL. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan teman-teman. Selanjutnya silahkan berkoordinasi setiap kelompoknya masing-masing. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.